Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai peta geologi dari kelompok 8. Nama-nama anggota dan NPM kelompok 8 adalah, yang pertama adalah Saya Davina Nafisya dengan NPM 23062622000. Dan selanjutnya ada saya Nur Afni Wulandari dengan NPM 23062444513. Dan saya Pratama Putra Kulanang dengan NPM 23062626365. Dan saya sendiri Yaran Hagan Zafir dengan NPM 2306244690. Definisi peta geologi atau yang biasa disebut peta wilayah adalah bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah, wilayah, kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skalanya. Selanjutnya ada kegunaan dari peta geologi. Yang pertama sebagai rujukan eksplorasi sumber daya mineral, mineral air dan tanah, dan juga energi migas konvensional dan unkonvensional. Selanjutnya sebagai rujukan kawasan rawan bencana alam geologi seperti gempa, tsunami, letusan gunung berapi, dan juga longsor. Dan yang ketiga, sebagai rencana pembangunan dan tata ruang, yaitu klasifikasi kualitas lahan pemukiman dan potensi air tanah. Dan yang terakhir adalah sebagai rujukan transportasi dan komunikasi rancangan jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon. Baik, selanjutnya ada komponen pada peta geologi. Pertama itu di sebelah kiri atas terdapat nama instansi atau penerbit peta geologi. Kemudian di bagian tengah atas terdapat nama lembaran atau daerah yang juga mencakup skala peta geologi. Di bagian kanan atas juga terdapat kolorasi satuan peta, kemudian di bagian bawahnya terdapat uraian singkat tiap satuan, dan di bagian bawah kanan terdapat simbol peta geologi yang digunakan. Komponen peta yang ingin kita pakai berjudul Peta Geologi Lembar Medan Sumatera yang berskala 1:250.000. Sejarah pada bagian peta pertama. Pada bagian peta ini, kode PUB terbentuk pada era karbon hingga Perma, di mana itu terjadi pada zaman Paleozoikum. Kemudian pada zaman Kenozoikum terbentuk kode TOB pada era Oligosen awal dan TLB pada era Miosen akhir. Pada era Miosen tengah terbentuk kode TMIS dan TMP. Pada era Miosen awal terbentuk kode TMBB, TMB, dan TUK. Pada era Pliocene kode TPS terbentuk dan pada era Pleistocene kode QTGR terbentuk dan terakhir kode QH terbentuk pada era Holocene. Selanjutnya adalah ada litologi. Pada peta bagian ini terdapat kode TLR, PUK, PUB, MPKL, TOB, TUK, TPS, TMB, QTJR, TOTL, dan TLL teridentifikasi sebagai batuan sedimen dan metasedimen. Lalu terdapat kode PPA dan PPAL yang teridentifikasi sebagai batuan metamorf dan batuan vulkanik terdapat pada kode KIVIKA dan TMVA. Dan pada batuan beku intrusif terdapat kode MP5, TMIM, MPIG, MPIS, MPUK, MPIS, dan TPM. Dan pada struktur pada bagian ini terlihat bahwa struktur sesar tidak pasti atau masih diperkirakan, dan salah satunya terdapat sinklin dengan penunjangan yang terdapat banyak jejak perlapisan atau kemiringan sedang. Lalu selanjutnya ada stratigrafi. Stratigrafi diartikan sebagai lapisan-lapisan batuan berdasarkan tahun terbentuknya. Jadi pada peta bagian ini lapisan tertua adalah lapisan dengan kode PUB, di mana PUB itu adalah sedimen tertua. Dan PUB kadang muncul ke permukaan dan diakibatkan oleh pengikisan. Lalu di atas lapisan TIB terdapat lapisan TIS,
terdapat lapisan TMP, TMPB yang muncul ke permukaan yang bisa disebut sebagai darat anticline, seperti itu. Oke, sekarang lanjut untuk sejarah pada peta ini. Tunjukkan bahwa bagian kode QVT, QVBJ, QVBE, QPME pada periode Plitosen dan QH pada periode Holosen termasuk ke zaman kuarter yang dimulai sekitar 2,58 juta tahun yang lalu dan berlanjut hingga saat ini. Dan untuk bagian kode QTJR, TPS pada periode Pliosen dan TUK periode Miosen awal termasuk ke zaman tersier. Serta untuk kode QTVM berada di antara periode Pliosen dan Miosen awal. Berada di antara zaman tersier yang mencakup periode waktu dari 66 juta tahun yang lalu hingga sekitar 2,58 juta tahun yang lalu. Dan lanjut ke litologi. Pada peta bagian ini terdapat kode QH, QTJR, QPME, TPS, dan TUK yang berjenis batuannya adalah batuan sedimen. Sementara untuk kode QVT, QVBJ, QTVM, dan QVBE memiliki jenis batuannya adalah batuan vulkanik. Dan untuk strukturnya pada peta ini yaitu banyak daerah yang memiliki struktur lapisan mendatar serta jurus dan kemiringan sekian. Lanjut ke stratigrafinya yang ditunjukkan oleh garis kontur hitam ini pada peta ini dari titik awal hingga ke ujung titik B yang menandakan adanya peristiwa jurus dan kemiringan sekian. Yang menyebabkan lapisan tertua yaitu batuan sedimen yang berwarna coklat muda dan berkode TMPB, dan lapisan selanjutnya sampai teratas merupakan batuan sedimen juga. Warna coklat tua kodenya TMB, warna kuning muda kodenya TUK, warna kuning tua kodenya TPS, dan warna hijau kebiruan muda kodenya QH. Namun untuk lapisan yang berada di permukaan atau yang terbaru, adanya campuran antara batuan kode TMB, TUK, TPS, dan QH karena adanya gaya yang mendorong batuan tersebut yang disebut dengan darat anticline dan hukum original horizontality. Oke, yang selanjutnya pada peta bagian yang saya identifikasi, sejarahnya itu pada peta bagian ini terdapat dua garis. Yang pertama itu garis kontur AB itu terdapat kode PUK yang terbentuk pada era karbon hingga perem akhir di zaman Paleolitikum. Kemudian pada kode TLL dan TLBU termasuk pada zaman Kenozoikum dan terdapat pada era Oligosen awal. Selanjutnya ada kode TLVK termasuk pada era Moisen akhir dan terjadi pada zaman Kenozoikum juga. Terus juga ada kode TMBA termasuk era Moisen tengah pada zaman Kenozoikum. Setelah itu ada kode PPAL dan PPA termasuk zaman Paleolitikum dan terjadi pada era Permian tengah. Pada kode KIH termasuk zaman Kenozoikum, era Holosen. Kode KIPK pada zaman Kenozoikum era Pleistosen serta kode PUB pada zaman Paleolitikum yang terjadi pada Permian akhir. Selanjutnya untuk garis kontur CD itu kodenya ada QVT yang terjadi pada zaman Kenozoikum di era Pleistosen, kemudian kode TLSB terjadi pada zaman Kenozoikum era Oligosen awal. Setelah itu kode PUK, PPA, PPAL ada di zaman Paleolitikum era Permian tengah. Lalu pada kode TLBU terjadi pada zaman Oligosen awal, dan juga yang terakhir yaitu PUB ada di zaman Paleolitikum era Permian akhir. Selanjutnya, litologi dari peta yang saya identifikasi pertama itu ada kode MPIM dan MPIUS yang termasuk ke dalam identifikasi batuan terobosan. Selanjutnya ada kode TLL, KIPK, KIPM, MULT, PPA, TLSB, TMBA, KIH, TLBU, PPBL, TLB, TOB, TMB yang teridentifikasi sebagai batuan sedimen dan metasedimen. Selanjutnya ada PPAL, PUK, TLVK, dan PUB yang termasuk ke dalam batuan malihan, dan juga KIVK, KITVM, KIVT,
MUVT, dan TMVT, yaitu yang termasuk ke dalam batuan vulkanik. Selanjutnya ada strukturnya itu pada bagian peta ini sebagian besar yaitu sesar yang tidak pasti atau diperkirakan, lalu jejak pelapisan kemiringan landai, dan juga jejak pelapisan kemiringan sedang. Oke, untuk stratigrafinya itu terdapat 2 kontur juga. Nah, kontur A dan B itu ada batuan lapisan pertamanya itu atau batuan tertuanya itu rata-rata kedalamannya adalah 1000 meter di atas permukaan laut yang teridentifikasi sebagai batuan sedimen dengan kode PUK, PPA, dan PUB, sedangkan untuk batuan malihan dengan kode PPAL. Lanjut pada batuan kedua, rata-rata kedalamannya itu pada lapisan kedua rata-rata kedalamannya 1000 meter di bawah permukaan laut yang teridentifikasi adanya batuan sedimen dan metasedimen dengan kode PPA dan juga PPA, TLBU, dan juga TLL. Dan lapisan ketiga atau lapisan yang termuda itu rata-rata kedalamannya adalah 1000 meter di atas sampai di bawah permukaan laut, yaitu dengan kaidean batuan sedimen dan juga metasedimen dengan kode PPAL, TMBA, KIPK, dan KIH, dan juga batuan malihan dengan kode TLVK. Selanjutnya untuk garis kontur CD itu untuk barisan batuan lapisan pertamanya itu yang tertua dengan kedalaman rata-rata adalah antara 1000 sampai 2000 meter di bawah permukaan laut, teridentifikasi adanya batuan sedimen dan metasedimen dengan kode PUK, PPA, dan PUB. Selanjutnya ada batuan malihan dengan kode PPAL. Untuk lapisan kedua atau lapisan menengah, rata-ratanya itu kedalamannya 1000 meter di bawah permukaan laut dengan identifikasi adanya batuan sedimen dan metasedimen dengan kode TLSB dan TLBU. Selanjutnya, di lapisan yang paling muda dengan kedalaman rata-rata adalah 1000 meter di bawah permukaan laut, itu batuannya teridentifikasi sebagai batuan vulkanik dengan kode KIVT. Baik, selanjutnya terdapat peta bagian terakhir. Pada peta tersebut terdapat bagian dengan kode QVBA, QSVN, dan QH yang termasuk pada zaman Holosen. Kemudian bagian dengan batuan dengan kode QBR, QTIM, QVBR, QVT, dan QVSP termasuk pada zaman Pleistosen. Bagian dengan kode QRFK, VK, dan QTVS termasuk pada zaman Pliocene. Kode TOB termasuk pada zaman Oligosen awal, MPIKT, MTK, dan PPBL termasuk zaman Permian awal hingga Trias. Dan untuk bagian kode PUK termasuk ke dalam zaman Karbon hingga Perm awal. Kemudian identifikasi batuan pada peta tersebut. Pertama pada batuan sedimen dan metasedimen terdapat batuan dengan kode QH, TMB, TOB, MTK, PPLB. Kemudian pada batuan malihan terdapat PUK, batuan vulkanik terdiri dari QVSN, QVBA, QVBR, QVT, dan QTVS. Dan terakhir batuan terobosan yang terdiri dari QTIM. Selanjutnya struktur peta tersebut yaitu terdapat titik putus-putus di beberapa bagian yang menunjukkan sesar yang tidak pasti atau masih diperkirakan serta terdapat pula sesar naik. Kemudian stratigrafinya terdapat garis penampang pada peta yang ditarik dari ujung titik C ke titik D di mana lapisan tertuanya terdapat pada lapisan dengan kode MTK. Lapisan MTK tersebut mengalami ketidakselarasan yang menyebabkan lapisan termuda QTIM berada di bawah lapisan MTK. Kemudian di lapisan kedua terdapat batuan dengan kode TOB dan TLB. Pada lapisan tersebut terjadi patahan sehingga juga mengalami ketidakselarasan. Lapisan berikutnya terdiri dari batuan dengan kode TMBP, TMB, TUK, dan QVT. Lapisan termuda terdapat pada kode QH.
Oke, untuk daftar pustaka di sini kita pakai salah satu rujukan yaitu dari Pengantar Geologi karya Nur Juwarni pada tahun 2014 dan diterbitkan di Yogyakarta oleh Deep Publish. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas waktunya.